Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku di pagi hari yang begitu luar biasa ini? Saya Refren Muhammad Paulus N. Tambunan senantiasa berdoa, saudaraku terkasih dimanapun berada, pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus N. Tambunan, dan seluruh pemirsa yang boleh menyaksikan video ini, kiranya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, dan damai sejahtera serta sukacita melingkupi dan melimpahi saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam setiap perjalanan misi yang saya kerjakan, saya selalu berkata kepada diri saya, bagaimana saya rela menabur dari apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bagaimana saya rela memberi lebih banyak daripada yang sanggup saya berikan. Dan saya selalu bersyukur bertemu dengan orang-orang yang murah hati. Bahkan setiap apa yang saya tabur, pasti saya tuai. Seringkali di tengah perjalanan misi, saya bertemu dengan orang yang kesusahan, dengan orang yang kesulitan, dan saya dituntut untuk berbagi dan memberkati mereka. Saya berikan daripada apa yang menjadi perbekalan pelayanan misi. Walaupun seringkali saya harus mengorbankan banyak hal. Karena suatu hari saya pernah menjual kamera saya yang harganya cukup mahal demi untuk memberkati suatu pelayanan orang lain. Saya pernah menjual handphone saya demi untuk memberkati orang lain. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang percaya yang mengakui dan menyadari bahwa seluruh kehidupan kita adalah berkat kemurahan daripada Tuhan, seharusnya kita juga selalu menyadari bahwa setiap benih yang kita miliki untuk kita tabur adalah semuanya datang daripada Tuhan, karena Dia yang menyediakan segala sesuatu. Bahkan setiap makan minuman yang kita nikmati adalah berkat kemurahan Tuhan, dan Dia sendiri akan melipat gandakan semua dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah-buah kebenaran bagi hormat kemuliaan namanya. Jadi saudaraku, di saat kita menyadari semuanya, kita tidak boleh menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bahil. Makanya saya kadang-kadang sedih sekali jika melihat ada orang Kristen yang pelit, orang Kristen yang kikir, dan merasa bahwa yang dia miliki adalah kepunyaannya dan hasil kerja kerasnya. Saya katakan salah, saudaraku. Karena jelas pada bagian firman ini, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang bisa membangkitkan orang lain mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun orang tersebut belum mengenal Tuhan. Karena apa? Karena kita sedang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Yesus yang begitu murah hati kepada kita, kita nyatakan kepada orang lain dengan kemurahan hati yang kita nyatakan dalam pelayanan kasih kita kepada orang-orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan begini, jika kita mengaku hidup kita hanya anugerah daripada Tuhan, dan semua yang ada pada kita adalah kemurahan yang daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan, jangan pernah sungkan, jangan pernah menahan diri untuk menabur berkat bagi orang lain yang mengalami kesusahan. Tidak perlu harus menunggu diminta. Di saat kita melihat, saudara, bahwa orang lain itu membutuhkan pertolongan, mari kita berlomba-lomba, kita nyatakan kasih itu kepada mereka. Kita berkati mereka, kita jadi penolong mereka, sehingga mereka boleh nyata melihat Yesus dalam kehidupan kita, dan mereka pada akhirnya akan memuliakan Tuhan karena kemurahan hati kita, karena kita pun menyatakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, berhenti menjadi orang yang pelit, berhenti menjadi orang yang kikir, berhenti menjadi orang yang bahil. Mari berselaras, bertegak lurus antara pikiran, mulut, dan hati kita. Di saat kita berani menyatakan bahwa apa yang ada pada kita adalah kemurahan daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan, dan milik Tuhan. Kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Maka beri, maka kamu akan diberi. Mari kita bermurah hati, mari kita memberkati setiap orang, mari kita senantiasa dipenuhi dengan buah-buah roh itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, dan kita boleh terus menyatakan Tuhan kepada semua orang, dan orang lain pun akan mengenal Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan
oleh karena kemurahan hati kita yang kita nyatakan di dalam nama Tuhan kepada setiap orang. Sekali lagi, tidak harus menunggu kita diminta. Di saat kita melihat orang lain mengalami kesusahan, mari kita berlomba menolong mereka, menyatakan kasih Tuhan yang sempurna, dan nama Tuhan jelas dimuliakan dalam hidup kita. Orang Kristen sejati, no pelit, no kikir, no more reason. Nggak perlu banyak alasan untuk memberi. Beri, maka kamu akan diberi. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati umat-umatnya yang percaya dan setia kepadanya. Salam kemenangan dari ladang misi. Tuhan Yesus berkati. Shalom.